balik maning karo Nyong Sofa. Oke, hari ini aku mau react di EBM lagi. Langsung aja buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kemarin lalu tetangga nih mama mertua habis menyembelih kambing. Terus aku dikasih paru-paru nih kambingnya gitu loh rek. Di rumah aku bakar di wajan. Terus Bukan bukan bakar. Kalau bakar tuh biasanya langsung pakai api, langsung drowos ngono lho, langsung ke wos ngono lah bahasane lah ya. Langsung kebakar. Iki ke mau digoreng anggo minyak seibit. siram air sedikit aja, jangan banyak-banyak. Habis itu dikasih rempah-rempah. Ada serai, dikeprek, jahe, daun salam, daun jeruk. Terus dikasih garam juga, ben sedep gitu. Habis itu dimasukkan di oven kurang lebih 3 hari 3 malam. Biar 3 hari 3 malam, iya, tapi pas disentuh masih aja tuh embek-embek gitu ya, gemoy. bumbunya makin meresap. Terus dikeringkan di tisu kayak gini, ditap-tap. Terus dimasukkan Kalian ke pakai dalam handuk, Mbak. kulkas. Di kulkas kurang lebih selama 7 hari 7 malam. Biar makin meresap bumbunya. Habis itu Opo sing luwih meresap ki lur, ono bumbu-bumbune. Ha, hujan alhamdulillah. diiris-iris, terus lanjut digoreng sampai mateng. Kalau udah mateng, diiris-iris kayak kecil-kecil kayak gini. Terus dimasukkan ke dalam kuah. Ini kuahnya Oke, harus di sini langsung dimasukin ke dalam kuah ya yang udah ada bumbunya. Nah, di sini dari tadi awal sampai ke sini tuh belum ada racikan bumbu. Apakah racikan bumbunya di awal atau di akhir? Di awal nggak ada. Apakah di akhir ada bumbu-bumbunya yang disebutin? Oke, lanjut aja. udah mateng dulu ya, alias udah mateng atau blebek-blebek, baru masukkan serai geprek, kayu manis, lengkuas, daun salam, daun jeruk purut, garam penyedap, daun bawang, dan juga bawang goreng. Sebagai menu gandengannya, aku masak juga tumis, wortel, Ya. dan juga buncis. Diaduk-aduk Oke. biar bumbunya merata. Baru dikasih air sedikit aja, jangan kebanyakan. Kalau udah blebek-blebek, baru masukin paru yang udah potong-potong tadi. Jangan lupa tambahkan seasoning ben rasanya makin enak. Cos. Lanjut, di sini aku mau gunting-gunting kulit pangsit, dipotong memanjang aja. Terus ditata di atas talenan kayak gini biar hasilnya itu cantik, bentuk bulat gitu. Terus dikasih paru yang udah matang tadi, lalu ditutup. Jangan lupa dipakein air biar merekat gitu ya digorengnya itu. Lalu celupin ke dalam air dan digoreng. Ini digorengnya sampai mateng ya. Pelan-pelan aja karena dia nyiprat-nyiprat. Kalau udah mateng jangan lupa dibalik biar gak gosong sebelah. Dan diangkat kayak gini. Untuk bumbu kuah yang aku Nah, kan di akhir nih. bikin tadi, aku bikinnya dari bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, sama kacang tanah yang digoreng kayak gini. Kalau udah matang, dimasukkan ke dalam chopper, tambahkan sedikit aja air, terus dicuper sampai halus. Kalau udah halus, masukkan ke dalam air yang udah mendidih. Kayak gini pelan-pelan aja. Kalau kacangnya udah masuk, baru masukin bumbunya tadi. Masukkan bumbunya pelan-pelan aja semuanya. Dan biarkan bumbunya itu bersatu sama kacang dan airnya. Kalau udah belebek-belebek, siap dimasukkan parunya tadi. Kan buat kalian yang nonton silakan bawa catatan gitu ya, atau enggak buka WA-nya siapa gitu, dicatat sambil catet bumbu-bumbunya apa. Yang penting pasti ada bawang merah, bawang putih, sama cabai. Nah, itu nomor satu. Sama yang kuning itu pasti ada kunyitnya. Oke, lanjut aja. Ini untuk Ya bumbu Allah. tumisannya, bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga garam penyedap lada bubuk. Tambahkan daun jeruk purut, habis itu ditumis sampai matang, tambahkan kecap. Dan ini cara penyajiannya coto Makassar. Pakai lontong ataupun pakai ketupat boleh ya, dipotong-potong aja kayak gini di mangkok. Terus disiram sama coto Makassarnya. Jangan lupa tambahkan juga parunya tadi yang banyak. Sama dikasih seledri, jeruk nipis, sambal, dan juga bawang goreng. Mantap. Terus cara makannya, jeruk nipisnya tinggal diperasin aja kayak gini. Habis itu dimakan lontong sama kuahnya. Ini jadinya seger banget. Dan Oke, ini udah selesai. Enak, bener-bener enak. Kelihatan enak sih, tapi kalau lebih ke daging itu lebih enak lagi. Oke, langsung aja. hari ini aku masak bubur campur 7 rupa, favoritnya dari neneknya anak aku guys. Bubur ini Neneknya anak aku, guys. Neneknya anak aku.
neneknya anak aku. Hah, sudahlah. Oke, lanjut aja. Itu salah satu makanan khas dari daerah Madura. Di sana disebutnya itu Oke, yuk yang orang Madura, Madura, yuk. Mana, silahkan mampir. bubur campur gitu guys. Ini tuh enak banget. Dimakan sama santan dan buburnya itu lengkap ya guys. Semuanya itu ada. Dicampur gitu aja rasanya enak banget. Pertama bikin candil ungunya. Ini aku bikin dari ubi ungu. Candil kuning aku bikin dari ubi warna kuning kayak gini, dibulet-buletin aja. Kemudian taburi dengan tepung maizena atau tapioka boleh ya. Kemudian diaduk-aduk, kemudian Ini maaf ya, suaranya itu mirip Bu Aini, temen waktu aku profesi dulu. Bukan dulu sih, tahun kemarin gitu. Mirip banget. Iya. rebus. Tujuan dikasih tepung biar dia nggak saling menempel gitu ya guys. Ya, mirip Kalau banget. udah matang, taburi dengan gula pasir kayak gini. Jangan lupa kasih pandan juga biar Jajannya wangi. kayak lu kinang. Baru tambahkan garam dan larutan maizena, masak sampai agak mengental kayak gini ya. Kalau udah di sini aku mau keluarin tepung sagu kayak gini, disiram air, biarkan direndam selama 5 menit aja. Kemudian diambilin kayak gini ya, ditaruh di wadah lain. Jangan lupa dipakein saringan biar airnya menetes. Kemudian dihancurin kayak gini pakai tangan aja karena dia udah empuk. Bukan masalah udah empuk atau belum. Tadi kan tuh masih kering. Kenapa nggak langsung diremes aja gitu? Itu ya Allah. Tadi ya, habis direndam air, kemudian masak gula merah, tambahkan pandan dan masukkan tadi ya sagunya, tambahkan juga gula pasir biar ada rasa manis-manisnya. Kemudian diaduk merata sampai dia mengental kayak gini guys. Kalau udah kita sisihkan dulu. Lanjut bikin bubur kacang hijau direbus sama pandan, tambahkan gula pasir, Iya. tambahkan sedikit aja garam, diaduk merata, baru dimasukkan santan ya dan larutan maizena. Kalau udah kita sisihkan dulu. Lanjut di sini aku mau bikin bubur sumsum hijaunya. Aku pakai daun suji yang di blender gitu, jadi diambil airnya aja, baru dimasukin tepung beras, diaduk merata sampai dia mengental kayak gini guys. Kalau udah kita sisihkan dulu ya. Lanjut aku mau rebus mutiara merah. Oke, sampai sekarang masih normal ya, normal aja, nggak ada pakai corong merah nih, corong kehidupan. Ini direbus sama pandan aja, biarkan dia agak mengembang gitu guys. Jadi nanti warnanya merah semua. Pakai juga gula pasir. Lanjut, di sini aku mau rebus air. Terus aku kasih pandan, Oke. aku tambahkan juga santan 1 bungkus. Aku Mantap tambahkan juga sekali. larutan maizena kayak gini, diaduk merata sampai mendidih ya. Nanti dia agak kental gitu. Terus ubi yang aku pakai ini, aku pakein ubi ungu dan ubi kuning yang dikukus aja. Kemudian gulanya aku pakai gula kotak-kotak kayak gini guys. Ini untuk Bukan kotak Bu, tapi lebih ke bulet, rada ada bentuknya tabung ngono lho bahasane. larutannya tadi guys. Tinggal direbus aja gulanya sama air sampai dia itu mendidih. Terus potong-potong daun pandan ini sebagai pewarna dari bubur sumsumnya ya guys. Dikepruk-kepruk aja. Oke, aku paham sama videonya ini. Jadi alurnya itu alur mundur ya, alur mundur, bukan alur maju, tapi lebih ke alur mundur. Ini cahaya kehidupan guys, cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah. Juga pakein kecil-kecil ini kayak isian kacang hijau yang dibuang Begandum. kulitnya itu loh guys. Dan ini udah jadi bubur 7 rupanya. Dan ini aku Bubur 7 rupa. Ini enak buat buka puasa nanti. Oke, bagus banget, mantap. Lanjut. Di rumah stok gula pasir lagi habis. Alhasil aku memutuskan buat parut aja gula batu. Dan ini hasil gula batu yang udah aku parut guys. Bilang gulanya habis, tapi kenapa itu ada nyiram gula? Nyiram lagi. Terus aku tinggal masukin Sendok tak silih sendok ini kok. Iya, sendok bekas kemarin aku ada kasih produk nih, sendok begini Mbak, sendok tengahnya nggak bolong. Kalau bolong itu namanya donat. gula batunya ke dalam cetakan kayak gini pakai sendok bolong. Karena gulanya nggak mau kebentuk, akhirnya aku memutuskan buat pindahin gula ini ke dalam cetakan Oh, panjang ke bocah siji. bintang. Sebelum dimasak, aku mau hitung dulu gula ini. Nggak usah dihitung, itu udah ratusan, jutaan, miliaran udah. Mayah utak kayak gitu loh, saya.
satu persatu. Total semuanya ada 900 Bener dong dihitung, subhanallahiladzim, astagfirullah. 37.000 butir gula. Gula ini tinggal kita cairkan aja dengan 150 ml air. Setelah Oke. itu kita dinginkan. Masukkan 100 gram tepung terigu, 125 gram tepung beras, dan juga air gula yang udah kita dinginkan tadi. Masukkan 2 saset coklatos matcha ke dalam adonan. Aduk sampai merata. Setelah itu tinggal kita tunggu selama 30 menit. Jangan lupa ditutup ya. Berhubung nunggunya lama banget dan dari tadi aku masak beneran haus. Akhirnya aku Oh, memutuskan mbaknya ini guys, cantik pula. Oke, bagus. buat minum dulu. Ini yang aku minum coklato coklat drink, susu rasa coklat Italia. Bagus mbak, otak kamu itu encer kebangetan banget sampai begini. Bagus sih kontennya, lucu, Aku keren. suka karena manisnya itu nggak lebay guys. Lanjut yuk Keluar sekarang. pula nih corong kehidupan. Kue cucurnya tinggal kita goreng aja dan Oh, digoreng nggak sampai cucur coklat kayak dong. gini. Review time, kue cucur ini enak dan macanya lebih berasa. Oke, kue cucur rasa matcha. Oke, lanjut aja ya. Oke, Di bye. tempatku lagi hujan deras guys. Jadi aku mau bikin menu yang spesial buat ayahnya dari anak aku. Pertama Ayahnya dari anak aku, suamimu mbak, suami, iya, garwanipun. kita lelehkan dulu minyak. Ini minyaknya. Kalau udah leleh kayak gini diangkat dan ditiriskan. Lanjut aku mau ceplokin telur. Di sini aku pakai 3 butir telur, diorak-arik aja. Tambahkan daun bawang dan bumbu, diorak-arik lagi sampai mateng. Baru masukin nasi, kemudian sambil ditekan-tekan kayak gini, kemudian diaduk merata sampai nasinya bercampur sama telurnya. Lanjut pisang kepok yang masih mentah kayak gini dipisahin dari batangnya. Kemudian dikupas satu persatu. Pakai pisau pelan-pelan aja karena ini agak licin dan keras ya guys. Hati-hati kena tangan jadi harus pelan-pelan aja. Semuanya dikupas sampai habis. Kalau udah taburi dengan garam. Kemudian diaduk-aduk sambil digoyang-goyang kayak gini ya. Lalu siram air dan ini diaduk pelan-pelan aja biar getahnya itu hilang. Lalu dikukus kurang lebih selama 30 menit dan sambil menunggu matang di sini aku Dan lagi-lagi dia ngegunting belakangnya. Kenapa nggak dikopetin gitu loh, gini loh mbak. Ini kan misal tempat itu ya. Ini plastiknya nih plastiknya begini gitu kan. Tinggal dikerepet-kerepet mak glender. Buka ngono loh, gampang gitu loh mbak. Kok mempersulit hidup gitu loh. Ya Allah, iya tahu sih. Sesuatu yang sudah ada, yang sudah mudah, kenapa nggak melakukan yang sulit? Ya Allah Gusti. punya kepala ikan salmon. Aku gunting aja wadahnya kayak gini lewat belakang biar dia gak rusak ya guys. Kayak gini ikan salmonnya. Dan per bungkus itu isinya sebelahan kayak gini guys. Taruh di wadah dan perasi pakai air lemon kayak gini ya biar dia gak bau amis. Kalau udah tumis bawang bombay sampai layu. Masukkan juga bawang merah iris. Oke. Terus bumbu yang udah dihalusin dulu. Ini ada cabai, ada bawang merah dan bawang putih. Kemudian tambahkan juga micin. Baru masukin kepala ikan salmonnya kayak gini. Tambahkan juga tomat yang udah Emang itu kepala ikan salmon ya? Bodoh ah. Yang penting ikan gitu aja dah. diiris-iris Bukan ya kepala ibu mertuamu. Astagfirullahaladzim. guys biar makin sedap. Aku tambahkan juga daun kemangi. Kemudian pisangnya udah dikukus tadi digeprek-geprek kayak gini. Pakai batu boleh, pakai ulekan juga boleh. Lalu taburi dengan penyedap. Dirata-ratain sampai semua bagian Habis itu terkena digoreng. bumbunya ya guys. Kemudian Iya, aku pernah buat kayak gini. Emang enak sih, habis itu dicocolin pakai sambel, itu enak banget. Ini dari Makassar kalau nggak salah tuh. goreng dengan minyak yang panas kayak gini. Sebagian dari pisang yang direbus tadi aku penyet-penyetin kayak gini sampai agak halus. Kemudian aku tambahkan tepung terigu, aku tambahkan juga daun bawang dan bumbu bawang putih yang dihalusin. Aku tambahkan penyedap, micin, lada bubuk dan juga telur. Kemudian diaduk merata sambil ditekan-tekan kayak gini ya, pakai tangan. Jangan lupa pakai sarung tangan biar bersih. Kemudian dibentuk bulat-bulat dan diceper-ceperin kayak gini, dicemet. Dipipihin mbak, dipipihin. Ya Allah, dipipihin. Subhanallahiladzim, astagfirullah. Ditata di loyang. Kalau udah digoreng sampai mateng, ini gorengnya harus satu persatu biar dia gak lengket ya guys. Jangan lupa dibalik juga biar matangnya merata. Dan kalau udah golden brown artinya dia udah mateng, kecoklatan gitu loh guys. Kemudian diangkat dan ditiriskan. Jangan sampai Maaf nih, itu salah satu, cuma 2 doang sih golden brown.
apa namanya, kekuningan, keemasan gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Langsung ya guys, biar gak pahit. Nah kayak gini, kalau Nah, udah kan? diangkat semuanya, lanjut di sini pisang sisanya aku iris-iris saja kayak gini, kecil-kecil aja sesuai selera. Kemudian dicacah-cacah halus ya guys. Kalau udah, taburi dengan gula pasir, kental manis, kemudian Susu kental manis ya, dia cuma ngomong kental manisnya aja. Oke, lanjut. diaduk merata sambil sedikit ditekan-tekan ya. Lalu siapkan kulit lumpia dan isikan di atas kulit lumpia tadi, digulung-gulung kayak gini. Sebagai perekatnya aku pakein terigu aja yang dikasih air, kemudian digoreng dengan api yang sedang aja, tapi minyak sudah harus panas karena ini cepet banget matangnya ya guys. Kalau udah matang kayak gini, diangkat dan ditiriskan. Dan ini udah jadi aneka olahan pisang. Selamat mencoba buat kamu yang menonton, tapi yang nonton sih cuman nyoba gambarnya aja. Oke, bagus, lanjut.